Yo, halo, what's up John? Selamat datang kembali di channel Topis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua, amin. Seperti biasa kali ini gue mau nyeritain sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul Ballerina yang dirilis tahun 2023. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, ada baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan tentunya biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya. Oke lah, kalau begitu daripada lama-lama mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria penjaga minimarket. Namun beberapa saat kemudian tiba-tiba datang segerombolan pria. Salah satu dari pria itu kemudian mengambil makanan yang ada di situ. Saat si kasir meminta pria itu untuk membayar, tiba-tiba teman si pria itu langsung mengajarnya. Ternyata mereka adalah segerombolan perampok yang akan beraksi. Di situ salah satu perampok langsung menodongkan pisau yang dia bawa dan meminta si kasir untuk memberikan semua uang yang ada di mesin kasir. Tapi karena uang di mesin kasir itu sangat sedikit, perampok itu kemudian meminta si kasir untuk membuka isi berangkas juga. Belum selesai di situ, tiba-tiba datang seorang wanita yang dengan polosnya menaruh barang yang dia beli dan akan membayarnya. Si wanita ini pun kemudian menanyakan apakah ada uang kembaliannya karena dia melihat uang di mesin kasir itu sangat sedikit. Dan dengan polosnya dia langsung mengambil uang kembalian di dalam tas para perampok itu. Melihat apa yang dilakukan si wanita itu, salah satu perampok langsung menempelkan pisaunya ke leher si wanita. Tapi ternyata apa yang dilakukan sang perampok adalah sebuah kesalahan yang sangat besar. Karena ternyata wanita ini bukan wanita biasa. Dan dari situ si wanita langsung menghajar mereka semua. 여기까지 계산 중. Wanita ini bernama Okju, di mana dia adalah seorang mantan bodyguard yang memiliki kemampuan bela diri yang sangat baik. Itu terbukti ketika dia mampu menumbangkan sekelompok perampok sebelumnya dengan begitu mudahnya. Meski terlihat penyendiri dan bersikap dingin, Okju memiliki seorang sahabat yang baik yang bernama Minhe, yang dimana Minhe ini berprofesi sebagai seorang balerina. Mereka sudah bersahabat sejak di SMA, dan sifat mereka berdua sangat berbeda jauh. Okju yang sangat pendiam, sedangkan Minhe sendiri adalah orang yang sangat periang, yang selalu menjadi pencair suasana di saat mereka berdua bersama. Di suatu malam, Minhe menghubungi Okju karena sudah lama tidak bertemu karena kesibukan mereka masing-masing. Minhe meminta Okju untuk datang ke apartemennya. Dari situ Okju pun langsung bergegas pergi ke apartemen Minhe. Sesampainya di sana, Okju terus menekan bel apartemen Minhe, tapi dia tidak juga mendapatkan jawaban. Okju pun akhirnya meminta izin di bel tersebut untuk masuk karena sebenarnya Okju tahu pin dari pintu kamar Minhe. Ketika sudah berada di dalam, Okju tidak menemukan Minhe dimanapun. Yang dia temukan hanya sebuah kotak yang ketika dia buka isi kotak itu adalah sebuah sepatu balet dan sepucuk surat yang berisi pesan Minhe yang meminta Okju untuk membalaskan dendamnya. Merasa ada yang tidak beres, Okju langsung mencoba menghubungi Minhe. Tapi setelah ditelepon, Okju mendengar suara HP Minhe di kamar mandi. Dia pun langsung mengeceknya. Di situ Okju mendapati Minhe yang sudah terbaring di dalam bak. Ternyata Minhe sudah mengakhiri hidupnya sendiri dengan mengiris urat nadinya. Kejadian itu membuat Okju sangat terpukul dan juga merasa bingung apa yang sebenarnya terjadi kepada sahabatnya itu. Dia tidak menyangka jika sahabat baiknya akan mati dengan cara seperti itu. Dan dari situ dia pun bertekad untuk membalaskan dendam Minhe dengan mencari petunjuk dari nama sebuah akun sosial media yang Minhe tulis di surat terakhirnya. Sesampainya di rumah, Okju langsung mencari nama akun sosial media tersebut dan yang dia temukan adalah sebuah akun sosial media yang menjual sushi. Setelah itu Okju langsung mencoba menghubungi akun itu dengan berpura-pura memesan sushi. Beberapa saat kemudian akun itu pun membalas dan dia mengatakan jika saat ini mereka hanya menerima pembayaran melalui Bitcoin. Tapi saat akan melanjutkan pembicaraan, tiba-tiba akun penjual sushi itu meninggalkan obrolan. Hal itu cukup membuat Okju sedikit frustasi karena tidak ada petunjuk lain yang diberikan oleh Minhe selain itu.
Tapi tak berselang lama setelah itu tiba-tiba ada panggilan masuk ke HP Minhe yang kebetulan Okju bawa untuk mencari petunjuk. Saat Okju mengangkat teleponnya terdengar suara seorang pria. Di dalam telepon itu si pria mengeluhkan sikap Minhe yang mulai berubah dan sering mengabaikannya. Dia merasa jika Minhe lebih punya waktu untuk teman-temannya daripada dirinya. Di situ Okju sama sekali tidak berbicara sedikit pun dan hanya mendengarkan ocehan si pria itu. Pria di telepon ini tidak tahu jika sebenarnya Minhe sudah meninggal. Di akhir pembicaraannya dia meminta Minhe untuk datang besok malam ke sebuah jembatan. Pria itu juga mengancam jika Minhe tidak datang dia akan menghabisi keluarga dan semua temannya. Karena mendengar apa yang pria itu katakan, keesokan malamnya Okju pun pergi ke jembatan yang si pria itu maksud. Okju memantau dari kejauhan dan terlihat ada sebuah mobil yang datang. Dan turun seorang pria gondrong dari mobil tersebut dan memberikan sebuah kantung ke seseorang yang terlihat sudah menunggunya. Si pria yang menerima kantong itu pun berhenti di sebuah tempat sampah, yang kemudian dia mengeluarkan sebuah kotak sushi dari kantong tersebut. Bukan untuk memakannya, tapi dia malah mengambil sesuatu dari kotak sushi itu. Dan dari situ bisa dipastikan jika kedua pria tadi telah bertransaksi narkoboy. Okju terus memperhatikan pria gondrong itu yang terlihat sedang menelpon seseorang. Dan benar saja HP Minhe pun berdering. Okju langsung yakin jika si gondrong itulah yang berbicara di telepon kemarin malam. Karena tidak mendapat jawaban dari Minhe, si gondrong ini langsung pergi dari tempat itu. Okju pun langsung bergegas mengikuti kemana si gondrong itu pergi. Sampai tiba di sebuah rumah yang sangat besar dan disitulah Okju tahu di mana si gondrong itu tinggal. Keesokan harinya saat si gondrong ini keluar dari rumahnya, ternyata Okju telah menunggu kesempatan itu dari semalam tadi. Dia sama sekali tidak pulang dan menunggu di sebuah warung Madura. Setelah si gondrong sudah tidak terlihat, Okju langsung masuk ke dalam rumah si Gondes untuk memasang beberapa penyadap. Setelah selesai dengan penyadapnya, Okju melihat sebuah lemari dan kemudian membukanya. Okju bingung karena di dalam lemari itu banyak sekali peralatan seks yang seperti di bokeh-bokeh barat. Saat Okju membuka lemari itu, dia menemukan banyak sekali flashdisk dengan sebuah nama di masing-masing flashdisk tersebut. Dan di salah satu flashdisk itu tertulis Ballerina. Okju pun langsung membuka file di flashdisk itu. Okju sangat kaget, ternyata di dalam flashdisknya ada sebuah rekaman video vulgar Minhe yang direkam oleh si gondrong. Setelah melihat video tadi, Okju semakin frustasi dan sangat marah. Dia benar-benar bertekad ingin membalaskan dendam sahabatnya itu. Sesampainya di rumah, Okju langsung mendengarkan penyadap suara yang sudah dia pasang di rumah si gondrong. Dari sadapan itu, Okju mendengar percakapan si gondrong dengan seseorang. Di percakapan itu terdengar jika si gondrong dengan temannya berencana untuk mencari mangsa lagi di sebuah klub malam. Dan dari percakapan itu juga Okju jadi tahu nama si gondrong. Dan nama si gondrong bernama Choi. Mendengar obrolan itu, Okju berencana untuk mengikuti si Choi ke klub malam yang dimaksud. Agar penampilannya tidak dicurigai, Okju pun pergi ke apartemen Minhe untuk mengambil baju milik Minhe. Karena Okju sama sekali tidak memiliki baju-baju wanita yang feminim. Setelah itu Okju pun mendatangi klub yang dimaksud. Di sana Okju terus mengawasi si Choi yang terlihat sedang mencari mangsanya. Tapi beberapa saat kemudian, dengan sangat kebetulan si Choi sendirilah yang menghampiri Okju dengan berpura-pura jika sebelumnya mereka sudah pernah bertemu. Melihat kesempatan itu, Okju langsung menawarkan untuk mentraktir Choi minuman. Yang akhirnya mereka berdua pun pergi dari sana dengan mengendarai Lamborghini milik Choi. Kemudian mereka berdua pun pergi ke sebuah hotel yang mirip-mirip seperti Oyo. Saat sudah berada di lobi hotel, Okju sedikit curiga dengan hotel tersebut karena letak hotel yang berada di dalam hutan. Dan juga resepsionis yang terlihat seperti preman. Tapi bagaimanapun keadaannya, Okju harus tetap melanjutkan rencananya. Setelah sampai di kamar, terlihat jika si Choi ini memesan kamar yang sangat besar untuk mereka berdua. Karena merasa suasana yang sangat canggung, Choi akhirnya memberikan Okju sebuah minuman. Yang ternyata di dalam minuman itu sudah Choi berikan obat bius yang membuat Okju pingsan. Dan setelah itu Choi pun mulai beraksi.
Di tengah aksi si Choi yang sedang ngegrepe-grepe tubuh Okju, di sini ternyata Okju cuman pura-pura pingsan. Dia telah menyiapkan sebuah pisau yang sudah dia genggam di balik bantal. Melihat Choi yang sedang lengah di situ, Okju langsung menyerangnya dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Dari perkelahian itu, Okju berhasil membuat Choi terbaring. Dari situ, Okju langsung merobek mulut Choi menggunakan pisau yang dia pegang. Saat Okju akan menghabisi Choi, tiba-tiba teman dari Choi datang dan langsung menembaknya menggunakan shotgun. Tapi untungnya Okju berhasil menghindarinya dengan langsung bersembunyi di bawah ranjang. Saat peluru shotgun orang itu habis, Okju segera mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Tapi ternyata belum selesai sampai di situ, teman Choi yang satu lagi muncul membawa sebuah gergaji mesin. Saat akan menyerang Okju, tiba-tiba seorang gadis membuka pintu yang membuat teman Choi menabraknya dan hal itu membuat dia tak sengaja memotong kakinya sendiri. Setelah itu si gadis pun langsung menarik Okju untuk melarikan diri dari sana dan mereka pun berhasil melarikan diri menggunakan mobil milik Choi. Beberapa hari kemudian, Choi yang sudah dibawa ke rumah sakit didatangi oleh sekelompok gangster. Bos gangster tersebut membahas soal mobil Lamborghini yang baru Choi beli. Dia bertanya dari mana uang yang Choi dapat untuk membeli mobil itu. Jadi bos gangster ini adalah orang yang mengendalikan penjualan narkoba dan juga wanita. Dia adalah bos dari Choi itu sendiri. Si bos ini marah karena dia tahu jika si Choi ini memiliki bisnis lain, yaitu membuat film porno dan juga menjualnya. Dia merasa apa yang dilakukan Choi bisa merusak bisnisnya. Kemudian dia pun memberikan waktu kepada Choi 3 hari untuk membereskan semuanya dan membawa Okju dan si gadis itu kepadanya. Kemudian scene berpindah ke Okju dan si gadis itu yang sedang berada di sebuah tempat makan. Di sini si gadis itu bilang jika dia sudah tahu Okju pasti akan datang untuk menyelamatkannya. Dia memberitahu jika masih banyak gadis-gadis sepertinya yang terus dieksploitasi. Mereka disuruh untuk melakukan adegan vulgar dan jika mereka tidak mau maka video-video mereka akan disebarkan ke internet dan ke keluarga mereka. Semenjak mendengar itu, Okju jadi tahu jika musuhnya ini bukanlah orang biasa. Keesokan harinya, Okju langsung mendatangi temannya yang pernah bekerja bersamanya menjadi pengawal pribadi. Di sana dia meminta bantuan temannya itu untuk menyuplai kepadanya senjata ilegal. Okju menjelaskan jika dia sangat butuh bantuannya saat ini karena dia ingin sekali membalaskan dendam sahabatnya, yaitu Minhe. Dan musuh yang sekarang dihadapi sangatlah berbahaya. Mendengar hal itu, temannya Okju langsung memberikan informasi jika ada sepasang kakek dan nenek yang menjual senjata ilegal. Dan Okju disuruh untuk menemui mereka. Akhirnya Okju dan si gadis pergi ke sebuah lapangan yang dimaksud temannya. Kemudian beberapa saat kemudian tibalah sebuah mobil van menghampiri mereka. Dan benar saja keluarlah sepasang kakek nenek dari mobil itu. Tanpa basa-basi, si kakek langsung membuka box mobilnya dan memperlihatkan semua senjata yang dia miliki. Tapi saat melihat koleksinya, Okju sedikit ragu untuk membelinya karena senjata yang dimiliki kakek itu sangat tidak meyakinkan kualitasnya. Saat masih memilih-milih senjatanya, si nenek kemudian menawarkan Okju sebuah senjata. Saat dikeluarkan ternyata itu sebuah fire gun yang semburannya sangat besar. Kembali ke Choi, terlihat jika si Choi yang sudah membaik pergi ke sebuah apotik. Tapi itu bukanlah apotik biasa. Apotik itu menjadi rumah produksi untuk narkoba yang dijual oleh Choi. Di sana dia menemui temannya yang bernama Myung-sik. Choi meminta Myung-sik untuk membantunya mencari dan menangkap Okju dan si gadis. Awalnya Myung-sik ragu untuk melakukannya karena dia bukanlah seorang pembunuh bayaran. Tapi Choi langsung menjanjikan uang sebesar 100 juta won jika Myung-sik berhasil melakukannya. Dari situ tanpa pikir panjang, Myung-sik langsung menerima tawaran dari Choi. Kembali ke Okju, Okju terlihat sedang menyiapkan senjata yang telah dia beli dari sepasang kakek nenek sebelumnya. Kemudian si gadis yang sedang memperhatikannya pun mengatakan jika mereka harus bergegas untuk membalas Choi. Okju mencoba menjelaskan kepadanya jika lawan mereka bukanlah orang sembarangan. Jadi mereka harus lebih sedikit sabar dan berhati-hati. Karena sebelumnya Okju sudah gagal, yang kemungkinannya Choi dan yang lain akan lebih siap untuk menghadapi Okju. Si gadis terus saja berbicara dan dia juga meminta Okju mengajarinya cara memakai pistol. Tapi karena pusing, Okju marah dan menyuruhnya tidur. Kemudian setelahnya Okju pergi ke sebuah minimarket untuk membeli beberapa minuman dan juga cemilan. Setelah kembali ke rumahnya, dia mendapati jika si gadis sudah tidak ada di tempatnya. Saat Okju mencoba mencari di ruangan yang lain, tiba-tiba muncul Myung-sik dan Choi yang langsung mengajarnya. Merasa terpojok, Okju langsung menyelamatkan dirinya dengan cara melompat dari jendela. Keesokan harinya, di sebuah pacuan kuda, Choi langsung menemui bosnya. Di
Di sini dia berbohong dengan mengatakan jika dia berhasil membunuh Okju kepada bosnya. Saat si bos melihat si gadis yang berhasil Choi tangkap, dia merasa jika Choi adalah orang yang bodoh. Karena hal itu hanya akan menyusahkan mereka. Si gadis bisa saja menjadi saksi untuk pembunuhan yang Choi lakukan kepada Okju. Dia heran bagaimana orang bodoh seperti Choi bisa mengurus bisnis. Sambil mengejeknya, bosnya pun langsung pergi meninggalkan Choi. Sementara itu terlihat Okju mendatangi hotel yang dia datangi bersama Choi sebelumnya. Tanpa basa-basi dia langsung menghabisi salah satu orang yang pernah menyerangnya. Melihat ada yang tidak beres, salah satu orang yang lainnya mencoba mengeceknya. Di situ Okju langsung menodongkan pistol tepat ke kepalanya. Okju menanyakan keberadaan Choi sebelum akhirnya Okju pun menembaknya. Setelah mengetahui lokasinya, Okju langsung mendatangi pacuan kuda di mana mereka berada. Okju masuk ke dalam sebuah ruangan yang menjadi tempat mereka untuk memproduksi narkoba. Dengan beraninya di tengah-tengah banyak orang itu, Okju menanyakan keberadaan si gadis. Yang beberapa saat kemudian si bos gangster itu juga pun muncul. Dia pun tertawa karena dia tahu jika ternyata Choi telah menipunya. Si bos itu lalu menyuruh Okju untuk duduk di depannya. Belum selesai berbicara, Okju langsung menembak kepalanya. 나한테 얘기 다시 한번 물어볼게. Dan dari situ terjadilah pertarungan Okju melawan semua gangster itu sendirian. 이제 좀 말해줘. 말하지 마. 알겠어. Setelah berhasil menghabisi semua orang yang ada di situ, Okju kemudian mendatangi Myung-sik yang sedang membawa si gadis. Melihat Okju pun, Myung-sik hanya terdiam. Okju sangat syok melihat keadaan si gadis yang sudah tergeletak. Dia berpikir pasti si gadis sudah meninggal. Di situ Okju sangat marah dan langsung menodongkan pistolnya ke arah Myung-sik. Tapi tiba-tiba Choi muncul dan menembak lengan Okju. Dan setelah itu tanpa diduga juga Choi menembak Myung-sik yang membuat Myung-sik pun mati di tempat. Okju yang sudah terluka pun bersembunyi di balik mobil. Saat Choi akan menembaknya lagi, si gadis tiba-tiba bangun dan menembakkan pistol yang dia pegang. Dan itu sedikit memberi waktu Okju untuk kembali berdiri dan langsung menembak Choi. Okju sangat lega melihat si gadis yang ternyata belum mati. Setelah itu mereka berdua membawa Choi yang sudah terluka ke sebuah pantai. Okju juga mengeluarkan senjata pamungkas mereka, yaitu fire gun yang dijual kakek nenek sebelumnya. Choi yang melihat itu langsung ketakutan dan memohon kepada Okju untuk tidak membunuhnya. Choi siap jika harus masuk penjara atau membayar uang kepada Okju agar dia tidak membunuhnya. Tapi karena Okju yang sudah sangat marah kepadanya dan ingin membalaskan dendam semua orang yang sudah menjadi korbannya, terutama Minhe, dia pun tidak mendengarkan ucapan Choi dan langsung membakarnya hidup-hidup. Dan dari situ film pun selesai. Dan itulah film Ballerina. Jadi hikmah yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan pernah coba-coba untuk membuat film bokep. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan juga biar teman-teman semua nggak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan tentunya biar gue semakin semangat membuat video-video yang lainnya.
Oh iya, gue juga mau ngingetin teman-teman semua buat nonton film fullnya. Jadi biar teman-teman semua nggak gagal paham dari cerita yang tadi udah gue bawain. Ya udahlah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.